bikin band itu tanpa mikirin konsep kita harus begini dulu ya. Kita bikin band, ayo let's have fun. Young Offender itu adalah komunitas punk pertama di Jakarta, di Indonesia. Yang namanya Slamet Riyadi itu gue explore musik yang membesarkan gue di musik ya dari situ. Long live Young Offender. It's all by myself. We're back to the walls with the evil day. The dragon angel looks so angry with everything not harder to your brain. Harder to your brain. Gue pertama kali suka sama musik punk itu gue SMP kelas 1 lah. Saat itu gue masih bermain skateboard ya. Ada satu cover itu narik perhatian gue itu. Jadi gue nggak tahu itu grup apaan. Nevermind the Bollocks. Itu gue beli kasetnya Sex Pistol. Dan saat itu juga gue jatuh cinta yang namanya punk. Yang gue suka ya itu apa semacam kayak Ramones, Love and Rocket. Gue dulu punya satu troops itu si Tendency yang gue punya video PHS ya kalau nggak salah. Dimana suatu saat Pondi ngajakin gue bikin band, ngeband lah ibaratnya. Gue gak mikir panjang, kebenaran karena bawainnya Sex Pistol, band-band yang gue suka, jadi bisa dibilang langsung iya gitu. Jadilah yang namanya Submission itu band punk kita pertama. Pada tahun 90 Submission itu sempet manggung di IKJ. Nah, surprisingly itu saat pertama gue ke IKJ, tahu-tahu ada satu mobil pakai bak kebuka warna hijau, gue inget banget. Terus dia pakai spike, ada yang mirip kayak Sid Vicious, terus semuanya itu dress up punk totally gitu. Kaget gue. Ya gue nggak berani deketin waktu itu kan. Gue ngeliat nih anak-anak yang joget, yang nge-slam di luar tim kita nih, ada satu orang pakai baju fuck the police. Udah langsung gue samperin karena gue tahu nih apa ini pasti ini anak-anak punk nih. Nggak lain orang itu adalah Taba. Terus kita tukeran di bungkus rokok, tukeran nomor telepon. Pada saat manggung terjadi chaos karena masih pada belum mengerti pogo, slam dance itu apa crowdnya. Udah terjadi kacauan, lagu pertama habis sempat di stop, lagu kedua itu baru benar-benar di-cut pas Stepping Stone. Karena itu batu udah berterbangan. Rusuh, kita berantem sama anak kali pasir. Karena itu anak akamsi ya. Gue kabur kemana, dia lari kemana, udah nggak ketemu. Akhirnya setelah beda beberapa hari dia nelpon. Dia nawarin ada kaos punk kayak gitu. Dia sablon sendiri. Terus gue bayarin, gue bilang. Tapi gue nggak mau yang ada di pasaran. Ternyata benar, Sex Pistols, terus The Cramps, segala macem jadi satu. Keren kan. Nah itu gue main ke tempatnya di Slamet Riyadi. Taba sering main ke rumah gue untuk nginep. Kita pakai sepatu boot. Boot ABRI itu bukan sesuatu yang fancy waktu itu kan, karena kan keras. Udah gitu, zaman dulu itu lo pakai aksesoris ABRI itu satu tantangan tersendiri. Kalau lo nggak punya relasi, lo biasanya suruh push up lo pinggir jalan. Kalau nggak suruh squat jump. Terus kita suka pergi ke party-party yang diadakan Black Hole. Dulu ada satu klub bawah tanah juga yang ada di Jakarta yang boleh dikatakan
ngelawan arus banget, di mana saat itu musik-musik lagi rame-ramenya Metallica. Gue inget banget lah kalau kita pakai celana jeans yang lancip kayak gitu, yang stretch, terus rambutnya gondrong, pakai bajunya barong warna hitam lengan panjang. Wah, itu udah paling top banget lah. Dia datang gitu, wah, udahlah pecah kan nih gitu. Kita merasa teman-teman udah banyak, kenapa kita nggak bikin satu komunitas aja nih? Akhirnya gue ngobrol sama Ondi, di rumahnya Ondi waktu itu malam-malam. Gimana kalau kita buat? Boleh. Terus Ondi bilang waktu itu mengenai nama itu, boleh. Dia bilang, apa nih namanya, dia cerita sama gue. Itu kita ambil dari judul lagu dari Punk in the Southerly. Akhirnya terbentuklah nama Young Offender. Gue bilang, wah ya cakep-cakep, gue bilang. Karena Young Offender itu ada di beberapa lagu. New Order, kemudian Disruptors. Karena emang bisa dibilang harus ada wadah ya, yang lebih saling supporting each other. Ya zaman dulu belum ada ya yang Offender saat itu terbentuk. Menurut gue itu adalah salah satu langkah baik di industri musik di Indonesia. Ini kejadiannya tahun 92 berarti ya, 92-93 kalau gue nggak salah. Kita masih pakai logo Einstürzen Button saat itu. Logo Young Offender ini pada tahun 1993 April atau pertengahan gitu. Nah, Odeng waktu itu buat diarahin sama Ondi. Bentuknya gimana gitu. Tangan 3. Pakai rantai. Tambahin benderanya Palu Arit. Gue bilang jangan Palu Arit. Gue bilang kan ini bahaya, gue bilang. Karena kita ini mainnya di musik bukan mainnya di politik. Enggak, gini Mbak. Kita ini main musik ini punya dasar yang namanya punk rock. Punk rock itu di mana-mana anti kepada kemapanan, kemudian juga nggak alliance dengan government. Akhirnya diputusin nggak pakai itu, Palu Arit nggak perlu ada, tetapi kita pakai lambangnya ini, itu tangan, kemudian rantai. Malam itu dibuat di rumahnya Ondi di kanvas 1x1. This is a new kind. 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 It's all by my sweet fellow. Logo jadi 93, teman-teman terus bertambah, teman-teman yang di SMA 68 juga terus bertambah. Ketemulah sama Meta waktu itu, Wondergel masuk ke situ. Berani gue state bahwa ini adalah punk rock perempuan yang pertama yang gue kenal. Wondergel dulu pertama kali kita ngebawain cover Nirvana sama The Clash. Kita band cewek dulu, terus didominasi oleh banyak band cowok kan dulu yang bawain musik-musik metal. Tapi kita satu-satunya band cewek yang bawain musik punk. Kita dikenalin sama yang pertama kali mendirikan Young Offender oleh Levi dan Dewi. Terus mereka bilang gitu, kayaknya lu butuh support system nih, karena lu band punk satu-satunya di kalangan anak-anak metal udah nggak zaman. Gimana kalau kita kenalin lu sama komunitas kita? Terus gue tanya kan, komunitas apa nih gitu. Ini komunitas punk. Oh ya, ada komunitas punk ya. Aku baru tahu gitu kalau ada komunitas punk. Ada. Ya udah yuk kita kenalin gitu. Akhirnya waktu ada acara punk di Manari. Nah, aku masuk ke Museum Satria Mandala. Terus aku kaget gitu ya. Gitu ada sekitar 50 sampai 60 anak-anak punk nyebar di sana, dan gue sendiri nggak pernah
lihat gitu ya ada dandanan punk. Jadi mereka tuh semua dandanannya punk dengan rambut spike, jaket kulit, piercing di mana-mana dan sebagainya dan seterusnya, rambutnya warna-warni. Kemudian dikenalin sama pentolannya Young Offender yaitu Ondi Rusdi dan Taba Seven, nama bandnya Pistol Air bawain Sex Pistols. Ya sudah dari situ kemudian diajak gabung sama Young Offender dan akhirnya Wonder Girl pun termasuk dari geng Young Offender. Yang namanya Slamet Riyadi itu gue explore musik yang membesarkan gue di musik ya dari situ. Karena si Ondi ini punya satu literatur yang sampai sekarang gue nggak pernah tahu isinya apa aja itu. Gue inget banget waktu pertama kali nongkrong di Slammer tuh agak-agak deg-degan juga ya karena cowok semua. Kecuali segelintir cewek-cewek. Bisa dibilang yang sering nongkrong di sana cewek itu cuma bertiga. Cuma gue, Dewi Nursanti sama Evi dari band Pangtat. Sisanya 60-70 anak, cowok semua. Gelap-gelapan, nongkrongnya di pinggir jalan gitu, ada gotnya, ada tempat sampah di sini. Dan menyenangkan dulu waktu pertama kali nongkrong karena disitulah kita tukar-tukaran musik, tukar-tukaran info mengenai tren-tren musik saat itu. Tapi nongkrongnya kan selalu pagi jamnya ya, dari mulai jam 11 malam tuh bisa nongkrong situ sampai matahari terbit. Dan dulu kan umur juga baru 18 tahun. Jadi mana boleh gitu ya sama orang tua nongkrong pagi-pagi gitu. Jadi gue lompat pagar, nanti di sebelah situ tuh ada minimart di sebelah rumah. Itu nanti gue dijemput di situ entah sama Levi, entah sama Taba, siapa aja yang available jemput gue. Terus nongkrong, balik lagi manjat pagar lagi, terus besoknya sekolah, ketiduran di sekolah gitu kan. Itu kenangan yang menyenangkan banget sebenarnya. Nakalnya setengah mati sih ya ampun. Kita juga ada kaderisasi di Slammers itu. Kita sebutnya itu lobang subhuman. Kalau di Young Offender, gue nggak pernah dapat kewajiban untuk ospek. Karena gue salah satu yang tua mungkin di situ ya. Jadi itu buat anak-anak yang baru mungkin. Jadi gue cuma ngeliatin cerita-ceritanya dan ngeliatin anak-anak di ospek, gue cuma ketawa-tawa aja. Tapi gue nggak ngalamin, alhamdulillah. Dia harus masuk ke got. Nah di got itu juga pas begitu keluar got, sama anak-anak dikencingin, dituangin pakai ya alkohol segala macem gitulah. Gue sempat lihat sekali dua kali deh, tapi agak blur karena alkohol mendominasi. Jadi kalau misalnya ada anak mau gabung sama Young Offender, pasti datangnya pakai kaos metal. Sama Ondi dirobek-robek dulu kaos metalnya. Terus disuruh merangkak digorong-gorong. Terus merangkak, terus selama prosesi merangkak itu yang senior-senior Young Offender-nya pada berdiri di pinggir, buka celana, pipisin. Kan? Untungnya gue nggak harus ngelewatin proses seperti itu ya, mungkin karena gue cewek. Jadi kalau masuknya ke Young Offender salah satunya itu masuk terowongan subhuman. Minum, kasih minuman segala macam, kencingin, ya mirip lah kayak matrasnya anak-anak kuliah, anak-anak SMA. Dan gue biasanya tempat gue tuh di dalam tong sampah, dengerin Walkman. Karena di situ tenang lah, di luar udah rame soalnya. Cukup parah juga sih saat itu. Sebenarnya tidak patut dicontoh sih. Basecamp awal yang Offender itu sebenarnya di Slamet Riyadi ya, tempatnya Ondi ya.
Ondi. Cuman pada saat si band Submission itu lagi sering-seringnya manggung, kita sering manggung, dan pengikutnya makin lama makin banyak, itu nongkrong di tempat gue ini, di Guntur. Karena buat kita dandan gitu. Kayak mama ya. Kayak mama dan harus dandan dulu gitu. Jadi kemudian karena nyokap gue Prias, punya banyak hairspray gitu. Nah, di sana kita ngedress, dan ngepang deh tuh kita ya kan. Alat-alat yang kita pakai, hairspray, ada lem, fox, terus untuk pewarna rambutnya pakai pilox. Dan waktu itu Ondi ngasih ada hairspray namanya Steve Stuff. Ini kuat banget nih buat ngepangin rambut gitu. Daripada mesti pakai lem fox. Jadi akhirnya pas gue ngeliat, nih kayaknya hairspray biasa nih. Hairspray mah gue kayak lebih kuat daripada ini gitu. Akhirnya gue cobain nih hairspray ini nih. Ini nyokap gue nih biasa pakai ini nih untuk bikin konde. Cobain, wih, keras banget nih, enak nih. Udah akhirnya berdus-dus hairspray nyokap gue itu akhirnya keambil. Gue sita untuk anak-anak punk, untuk anak-anak GO. Gitu sih. Jadi base campnya ya kadang di tempatnya Ondi, lebih sering tempatnya Ondi sih, tapi sometimes di tempat gue. Apalagi spesial untuk dandan-dandan ya. Kayak salon. Untuk dapetin pilok rambutnya sampai ribut-ribut juga di PSKD. Jadi anak SMP, pada lulusan piloknya kita ambilin semua. Kita pengen minta piloknya, akhirnya kita berantem, kita hancurin tuh sekolah. Kita pecah-pecahin kacanya. Nggak lama udah, malamnya kita main di Bulungan. Waktu itu acaranya Arca Jawa. Udahannya gue dijemput sama polisi lagi manggung untuk mempertanggungjawabkan itu. Ya, karena sempat bikin kacau juga di PSKD. Ini cerita nih lucu soalnya. Waktu itu satu temen gue pilok tuh semuanya warna silver, namanya Owop. Mesti boho, wah dipilok temen SD gue men. Terus kita masuk ke acara, ternyata acaranya nggak ada anak kampung ngeliat nih orang kayak gimana kan ribut. Kebetulan waktu itu bawa beceng mainan gitu. Kalau dia nggak bawa itu mungkin mati tuh si boho. Kayak kita manggung di jazz rock. Baru mau main akhirnya rusuh. Karena kenapa? Jadi nongkrong di parkiran gitu kita. Terus ada salah satu anak punk, gue lupa siapa. Nyatu bau, ada metal terus dia makan permen karet. Dibuang nempel lah di rambutnya. Di rambut si anak metal itu. Akhirnya berantem, ribut. Wah, kejar-kejaran apa segala macam. Jadi gak jadi manggung. Ya boleh dikatakan saat itu ya spirit do it yourself udah kita terapin saat itu. Dulu salah satu hobi gue kalau main di pub itu gue buka itu ininya, gue ambil rantainya buat. Jadi dulu gue pakai banyak rantai, ini dari sini, nih dari sini. Tiap kali gue bangun dan pasti nge-flash mulu tuh karena gue ambil rantainya men. Kalau nggak jadi cincin, jadi gelang, kadang jadi kalung. Kita lagi jalan-jalan gitu ya kan, kita dikatain sama warga-warga lokal gitu, weh ayam jago, rambutnya merah-merah gitu kan, pilok, sepatu boot gitu, dikatain nih sepatunya kayak lele lah apa, kayak gitu, di bis dikata-katain. Aksesoris merchant waktu itu kita nyarinya di toko bangunan, terus ya di mana ya? Bukan di toko-toko yang kayak sekarang banyak itu. Spike itu benda yang paling jarang gitu. Nempel-nempelin apa spike apa segala macem, nyari-nyari sendiri, terus bikin gesper sheet segala macem, kita ngedesain sendiri, kita cari apa gesper bekas dari ibu-ibu punya, terus rantai-rantainya itu dari tas-tas cewek kita beli, kita gunting-gunting, kita tempel, bawa ke sol sepatu kayak gitu. Bener-bener do it yourself banget saat itu. Menarik lah, jadi tiap hari
Jumat apa di Sabtu ya, masih sekolah waktu itu gue lupa. Pokoknya ini rambut gue nih pilok semua isinya ini kayak, jadi kita kayak lulus-lulusan tiap hari Sabtu. For once in my life I've got something to say. I wanna say it now, but now is today. And love has been given to grab and enjoy. So let's all grab and let's all enjoy. Yang hebatnya dari Young Offender dan yang bikin aku sampai sekarang respect banget sama anak-anak Young Offender itu adalah gue nggak dianggap cewek, ya malah lebih menguntungkan. Jadi mereka tahu kita cewek, jadi mereka sangat melindungi kita banget. Jadi misalnya di kalangan sasana panggung gitu ya, Wondergel, kita datang ke Poster Cafe mau manggung, itu biasanya masuk ke dalam venue aja kita udah dipagerin sama mereka. Di atas panggung pun, di depan panggungnya dipagerin, dijagain sama mereka. Terus kalau ada orang pengen kenalan sama Wondergel, itu juga disaring dulu. Kalau lo mau kenalan sama Wondergel, lo mesti ngomong dulu sama ini. Kalau lo nggak lulus seleksi, nggak boleh ngomong sama Wondergel. Ngeliat aja nggak boleh, apalagi megang gitu kan. Pernah ada satu orang nongkrong di rumah, tiba-tiba nglepto lah, zaman dulu nglepto, jam tangan segala macam gitu. Akhirnya ketahuan lah orangnya. Gue ingat banget adain acara di Lebak Bulus, gue lupa nama klubnya apa. Nongol lah itu orang ke situ dengan apa namanya, muka badaknya. Gue lupa juga namanya siapa. Lev, ada si itu tuh yang ambil jam teman ade lo gitu. Oh ya, mana? Baru ibaratnya gue mau negor ya. Baru mau negor gitu, tiba-tiba kaki di sini. Wow. Akhirnya gue nggak tega, gue yang misahin, udah jangan anak orang mati ntar. jadi solidaritas kita sama anak-anak yang offender tuh sangat tinggi banget. Dan kebetulan anak-anak Young Offender di 68 itu tuh tersebar dari geng-gengnya di sekolahan yang lumayan punya posisi lah mereka ini. Jadi gue nih aman-aman aja, udah gitu mereka juga rada males kali ya. Nah ini lo lihat kayak lihat alien gitu siang-siang. Gue pulang sekolah disamperin orang kayak gitu di depan sekolah gue nih di 68 gitu. Sekolah percontohan. Disamperin sama ada ajudan duduk gede-gede badannya. Terus anaknya ngemper sebelah gue, ya itu Ondi. Dan dia nggak ada rasa show off. Dia ini he's the guy very natural, nggak ada sombong sampai hari ini yang gue kenal. Jadi apa adanya. Cuman memang ini anak nggak boleh nyetir karena memang harus dikawal waktu itu. Dan selama perjalanan waktu kita ngepang itu selama beberapa tahun, Ondi sempat ngomong sama gue pas kita lagi Gits by malam-malam, Mbak, tar tahun 2000, anak pang gitu. Jalan di pinggir Sogo, orang udah nggak aneh ngelihatnya. Iya, gue bilang. Gue udah malas mikir kan, tapi gue masih inget apa yang diomongin. Iya, Andi, gue bilang sambil ngeliatin bulan. Metallica datang ke Jakarta 10 April 93. Itu terkenal dengan kerusuhan Metallica. Kasus itu juga sempat stempel anak-anak Young Offender sebagai biang dari kerusuhan. Gue inget banget karena itu momen unforgettable moment buat gue. Dan kejadiannya itu berawal dari anak-anak Young Offender itu ngumpul di sini, di rumah gue ini. Kita udah punya rencana
kita bakal pawai ke sana. Nonton? Enggak. Rusuh? Enggak. Main bola? Simple kan? Dulu kita punya tiket dari Eka Brandaus, ada sekitar 5 biji. Jadi more or less sekitar 50 orang lah, 50 orang di kamar gua yang segitu sempitnya. Dan kamar gue waktu itu ukuran 3,5 kali 3,5 meter itu mampu menampung kurang lebih 50 orang itu. Jadi kebayang lah kayak apa gitu bentuknya. Ada yang ngerokok dan segala macam, udah aduh chaos banget lah. Saat itu kita intinya satu, waktu itu Ondi ngomong sama gue gak akan lupa. Mereka anak-anak metal kan nonton Metallica. Gimana kalau kita ke Lebak Bulus, kita main bola. Malam-malam itu kita jalan dari sini, habis maghrib kita jalan dari sini tuh kurang lebih 50 orang. Dress up, udah mau berantem itu di duku atas, karena kita nyisirin sungai, pinggirnya itu. Dan kita selalu kalau lagi pawai kayak gitu menuju satu tempat itu naik kendaraan umum. Dan itu gue yakin cukup mengganggu orang-orang lah. Karena ya kelakuannya kita begini dan banyak kan nggak normal kan, under substance. Kita naik bis tingkat, begitu kita masuk semua penumpang yang ada di bis itu cenderung untuk milih turun dibandingkan ikut bersama kita semua. Pergilah kita ke Lebak Bulus. Di sana kita tujuannya cuma buat fun, main bola, mau jual tiket tapi akhirnya nggak jadi. Ada beberapa tiket yang kita bakar. Sampai ke sana kita main bola, ada hotel di depan, di belakangnya ada tanah kosong. Bolanya dipilok, tendang. Kejar-kejaran. Gue inget waktu itu satu baris ini ada gue, Ferry, Levi, Pati, satu lagi gue lupa siapa. Jalan paling depan karena gue liat sana udah api udah mumbul tuh, udah riot. Kita main bola di sana malam-malam sambil minum kan. Begitu udah mau ke stadion, lewatin tanah kosong, tiba-tiba bres. Temen kita yang namanya Ferry itu nyemplung. Ternyata di bawah situ ada lubang gede banget yang ternyata itu sumur. Langsung diem, sadar langsung. Siapa tuh? Emang ada orang? Enggak, tadi ada yang jatuh kayaknya. Dilihat orangnya hilang. Udah kelihatan, enggak nih gue bilang, gue ada. Levi, enggak nih Levi, gue bilang. Gimana ya? Dari mulai kita semangat-semangat langsung parno semua. Kenapa? Gila ini teman kita gimana cara ngangkatnya kan? Posisinya dia diri pegangan karena emang cuma 1 meter kayak lubang buaya gitu. Ada akar pohon yang nyelamatin dia. Dia diri di atas pohon, akar pohon gitu, dan itu pakai buta abri kan. Jauh kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter bawahnya tuh udah air warna coklat. Terus mulailah ada ide-ide brilian ya. Kalung-kalung dan rantai-rantai yang kita pakai itu kita sambung menyambung untuk angkat teman kita si Ferry. Pakai rantai kayak gini. Bodohnya tuh anak-anak disambunginnya pakai peniti. Pegang, set, hilang. Ujungnya peniti, jadi sekian banyak gitu ya masuk ke dalam lubang. Gue bilang. Akhirnya yang masuk ke bawah itu kayak pasukan katak pil. Dia tangannya di bawah gitu, terus kita pegang kakinya gitu, turunin ke bawah untuk angkut si Ferry, dan it works gitu. Akhirnya Ferry bisa keluar. Pada saat Ferry bisa keluar, kita nggak bisa ngelanjutin lagi ke Lebak Bulus karena itu udah rusuhnya udah parah, udah bakar-bakaran, udah sambit-sambitan, dan mobil ada yang dibalikin dan lain-lain. Akhirnya mau nggak mau kita mundur. Musik Metallica masih kedengeran, api dari Lebak Bulus kelihatan, suasana merah mencekam. Kami di jalanan juga jadi mulai menjadi panas juga, ditambah lagi dengan hawa panas alkohol saat itu. Akhirnya salah satu dari anak-anak iseng lempar botol, dar. Langsung rame. Yang di belakang kita pada ikut-ikutan itu. Rumah-rumah tuh yang mewah-mewah tuh kan dia punya panel listrik di depan, itu dibuka, dihancurin, jadi rumah tuh gelap semua tuh.
Ada Lango tuh naik motor gede, buah, jatuh gara-gara kelibet ini ada daun palem jatuh di pinggir jalan kan, tangan. Terus di situ ada mobil-mobil pada macet, nggak bisa jalan. Akhirnya kita jalan injek-injek mobil dari satu mobil ke mobil lain. Dan salah satunya ternyata ada mobil dinas salah satu pejabat negara juga sih. Pokoknya yang pakai Volvo 740 biru lah saat itu. Nggak sadar lah kita jalan terus. Sampai gue lihat ada satu mobil, set, keluar semua. Itu di depannya Pondok Indah pas tuh. Wih, gue bilang kayak film G30 S-Man. Gue bilang, wah, tak tawa. Pas di sini ada laras panjang di leher gue. Jangan bergerak. Apa? Mau tak tembak? Santai Pak, santai. Dibawa keluar kita digiring. Wah ya dandanannya begitu-begitu. Polisi mungkin melihat bahwa ini pasti nih biang rusuhnya nih kita. Kenapa? Karena dandanannya kita yang paling mencolok di situ. Ya kalau ada istilah don't judge a book by its cover, ya saat itu kita dijudge mungkin, wah lo kriminal gitu, lo kriminal gitu. Jadi ngeliat dandanan kita yang ngepang, rantai, spike, sepatu boots itu udah pasti nih biang rusuh. Sebagian besar lari masuk ke Mall Pondok Indah dan akhirnya mereka tertangkap. Cuman gue, Dewi, dan 2 orang lagi, gue lupa siapa, gue berhasil lolos lewat dan lari dari Lebak Bulus sampai deket-deket Permata Hijau. Itu rekor sih. Rekor terjauh kita lari ya. Udah akhirnya singkat cerita ditangkepin semua anak-anak, tangkepin, ditelanjangin, dikasih waktu cuma 1 menit untuk melepasin semua atribut. Dibuka. Yang pakai tato, nggak ada cerita, babu, pinggirin. Udah, ikut. Hendro Priyono rasanya ada malam itu. Zoom, ngelihat gitu kan, oh ini pelaku-pelakunya. Pas banget depan kami itu media center. Nah akhirnya kami jadilah sebagai pusat untuk peliputan dari media center. Semua media center pada motoin kita, ngeliput segala macem. Situ juga akhirnya bisa lolos karena salah satu orang tua dari anak yang offender, wartawan senior. Gak lama bokapnya Levi. Ini dia nih, penyelamat. Udah bokapnya Levi bernegosiasi. Nah, gue yang di pinggir-pinggir itu ditanya-tanyain. Jadi mulut kita pada bau vodka kan. Gue cari-cari tuh yang namanya ini puntung rokok kan ya, gitu. Itu gumut. Karena di sana udah mulai di stripping. Ayo. Gitu. Jangan di sini, di hidung saya, dibilang gitu. Yang terasa bau minuman, yang gue inget salah satunya ya sipil abis nyelamatin itu dia minum, dia nggak hantem rokok cukup banyak, nggak kepikiran, dia diangkut. Setelah itu bokapnya Levi datang, ini artis-artis kami dari Black Hole, kata bokapnya Levi. Jadi mereka bukan pelaku kerusuhan. Saya yakin di antara mereka nggak bawa barang-barang jarahan dari Pondok Indah. Jadi emang kita nggak ada bukti, orang kita juga nggak ngejarah kan, kita cuman lewat-lewat doang main bola. Malah kita kehilangan bola waktu itu kan sama rantai. Gitu. Ya itu nggak akan kita lupakan. Sebagian teman-teman kita ketangkep dan alhamdulillahnya banget bokap gue bantuin juga untuk nolongin mereka keluar. Sebagian yang ketangkep itu akhirnya bisa lolos. Dan pemberitaan di media besok paginya itu muka kita semua. Keren. Nggak apa-apa sih, ibaratnya kita dituduh membuat rusuh, tapi akhirnya kita muncul di koran-koran dan di majalah-majalah gitu. Dibilangnya biang rusuh gitu. Padahal sih mau main bola. Welcome to Indonesia. Orang-orang mulai berpikir kalau anak-anak yang offender tuh pindah genre dari punk ke
musik-musik yang lebih kalem, musik indie, ini yang di luar punk. Padahal itu enggak. Jadi musik terdevelop waktu itu. Gue nanya-nanya, kalau yang gue suka waktu itu teman-teman Durian Sawit udah dengerin Stone Roses. Bagi gue aneh banget lah. Tapi secara genre, ke atas itu ternyata mereka juga mirip lagu-lagunya. Dari akar-akarnya, rootsnya juga sama. Dengerinnya Sex Pistols, The Clash, segala macam gitu. Jadi yang ngeracunin gue untuk Britpop lah ya kalau namanya sekarang, itu juga ya dari various artis yang gue kenal juga dari Slammer, Slamet Riyadi gitu. Mungkin gini, mungkin kalau misalnya dibilang perubahan genre gini. Contoh lah ya, Peso Air dulu bawain Sex Pistols, akhirnya masuk ke Britpop lah kayak gitu. Tapi memang zaman itu mungkin ya memang masanya seperti itu, dan dia juga bikin single-single yang lebih ke arahnya ke sana gitu. Dulu itu kalau nggak salah Duta Suara itu ngerilis beberapa lagu yang bakal berapa tape lah ya, berapa musik yang laku apa enggak. Salah satu screenernya Ondi. New Button nyaris ada kasetnya, cuman dibilang nggak bakal laku, emang nggak ada yang nggak enak juga didengarkan. Kita itu ngedengerin semua musik punk dan turunannya, mulai dari new wave, new age, industrial aja juga terbagi banyak, ada industrial strength, ada industrial elektronik, EBM, electronic body music, terus ada alternatif, ada indie, ada Britpop, ada shoegaze, ada dream pop, ethereal, kayak gitu. Tapi tetap rootsnya tuh dari punk. Jadi gue ngomongin temen-temen yang gue lihat ya dari kacamata gue gitu. Tapi kalau misalnya memang konsisten untuk bawain punk juga ada juga. Musik menurut gue nggak bisa dikotak-kotakin sih. Jadi semuanya bisa jadi referensi. Di tahun 90 yang belum ada internet segala macem, tapi bisa akses dapat musik Cocteau Twins, The Mortal Coil, Einstürzen, The New Button, My Bloody Valentine, kayak gitu-gitu. Nah, tapi sebagian orang tuh nyangkain kita tuh udah nggak ngepang lagi. Itu sempat jadi pro kontra juga. Momen lain yang gue inget banget, siang-siang gue bolos sekolah ke tempatnya Ondi. Mbak, gue pengen ketemu senior gue. Gue pikir kan yang paling mature dia. Enggak, Mbak, gue ini cuma kalangan tengah. Dia bilang, masih ada lagi. Siapa mereka, Andi? Ini anak-anak yang di luar negeri, kuliah, suka musik-musik kayak kita. Tapi mereka sering buat private party. Rumahnya itu di belakangnya dekat rumah Ciputra di daerah Bungur. Siang-siang gue datang, gue cuma dinasehatin 2 hal. Yang pertama, Mbak, kalau lo tanya suka musik, lo bilang suka. Sukanya apa? Sex Pistols. Lo nggak usah cerita apa-apa lagi. Oke. Kemudian gue masuk ke kamar. Kamarnya panjang. Di situ gue lihat ada CD. CD itu berapa lapis? Plat hitam banyak yang gue lihat sampai sekarang, dan gue inget itu ada plat hitamnya E-nya. Tebel. Jadi lo bayangin gue bawain Sex Pistols, gue udah ngerti E-nya. Terus The Mortal Coil. Itulah hari pertama kita dengerin industrial. Ya, jadi Wondergel kan dulu bareng sama Peso Air itu punk banget ya. Kita sama-sama bawain Sex Pistols, sama-sama dandan ngepang banget. Tapi kemudian si Taba Peso Air maju ke gue terus ngomong gitu, Matt, Peso Air mau ganti genre nih. Oh,
genre apaan gitu kan, Britpop, apaan tuh? Terus dikasih mixtape, biasa kalau zaman dulu kan modelannya mixtape ya. Duh dengerin deh. Terus gue dengerin gitu, Stone Roses, Pride. Terus gue maju lagi ke Taba, terus gue bilang, Mbak, ini kok musiknya jadi halus dan ngepop. Lu yakin? Ini gara-gara Young Offender, punk nyebar loh di Jakarta. Sekarang udah banyak banget masanya punk. Dari mulai kita cuman ber-70, sekarang udah hampir ratusan anak punk nyebar di seluruh Jakarta yang ngefans sama kita. Yakin lo mau rubah genre? Iya, karena memang perkembangan musik di sana seperti ini. Dan gue pengen jadi trendsetter. Gue nggak mau ngepang terus, gue pengen ganti. Namanya seni itu kan nggak hanya dari rupa, tetapi dari nada. Itu kan mempengaruhi jiwa gitu. Di situ gue berhenti, yang namanya Pistol Air. Bukannya gue so apa, cuman gue udah mikir, anjir gue bilang, ini yang Riot udah terlalu banyak gitu. Gue udah nggak bisa lah gue describe satu persatu kejadiannya kan. Akhirnya gue putusin, oke lah, coba kita bawain British Pop. Akhirnya gue mulai membentuk beberapa band, ada namanya The Fly lah. Terus akhirnya gue juga aktif juga di Fable. Pada tahun 94 anak-anak mulai explore karena nggak mau musiknya tuh di punk melulu dan skillnya nggak bertambah, sampai akhirnya untuk band gue sendiri Submission lagi itu sempat kita yuk kita explore ke Nine Inch Nails, ke Jane's Addiction untuk menambah skill. Bagian ada yang suka, ada yang enggak, ada yang pengen tetap anak-anak tuh di punk, ada yang ini, tapi ya kita tetap sesuai dengan prinsip kita, idealis kita. Pioneer is the best than the best. Pioneer itu jarang yang bisa survive, tapi mereka bisa jadi benchmarking. Gue bilang kalau kita pernah berhasil di punk, kenapa nggak kita mulai di Britpop? Sekalian aja gue bilang. Ya cuman nih bakal lucu juga kan, kepikiran di otak anak-anak, tapi nggak mikir dampaknya bakal besar. Orang yang kita mikir, kita main band itu buat kita, bukan buat orang. Egoisnya kayak gitu. Nah sekarang terserah lo deh gitu, lo mau ngikut ganti genre apa mau ngepang terus, terserah gitu. Tapi terus gue mikir juga ya gue juga pengen jadi trendsetter. Agak ribet juga buat Wondergel dulu, karena kan dulu kita mainnya cover version kan, belum bikin lagu sendiri gitu. Ya gimana nih, bingung juga mau bawain apa gitu kan, sampai akhirnya sempat nonton MTV, ada band baru dari Inggris dulu namanya Suede. And you can't actually take either of them and say one's more important. Yang nyanyi cowok, wah nih kayak bisa nih. Ya udah gue bawain Suede aja deh. Ya udah terus mulai tuh manggung bawain Britpop, dari yang dandanannya ngepang abis gitu jadi dandan Britpop, the Britpop yang lebih sederhana gitu ya, cuman hitam-hitam udah gitu doang. Paling nggak gue pengen ngerasain ketemu dikelilingin cewek-cewek. Nyatanya kebanyakan cowok-cowok juga. Dan gue sangat envy sama yang namanya Waiting Room dari dulu. Bandnya keras, tetapi banyak cewek-cewek cantik di antara mereka. Ya, mungkin ini band kena karma kalau band gue sih. Takkan ku rubah walau waktu berganti. Jangan coba kerukan air yang ku selami. Dari atas ke bawah aku tetap begini. Kau boleh meracau. Kita nggak pernah gitu ya, satu band nih bawa nih cewek-cewek sendiri-sendiri cakep-cakep. Ini jarang, hampir nggak pernah. Kebanyakan, Mbak lo mau cimeng nggak, Mbak? Mbak ini minum, buset gue bilang. Kapan gue bisa beres kan kayak gitu. Jadi kemudian kan kita akhirnya manggung, mencoba bawain Suede untuk pertama kalinya gitu ya, nge-cover Britpop. Tapi terus kita kena teror, terutama gue gitu ya. Tiba-tiba aja ada yang nelpon ke rumah. Entah dapat nomor telepon gue dari mana. Kalau zaman dulu kan nggak ada HP ya, nelponnya ke rumah gitu ya, landline.
Yang nelfon cewek juga tuh, gue inget banget tuh cewek tuh. Ini Meita Wondergel ya? Iya. Dasar lo lonte lo, perek lo, dasar lo, nggak tahu terima kasih, kita udah ngedukung punk. Tiba-tiba lo bawain musik banci. Apaan tuh? Ngentot apa segala macem. Cewek lo nih. Gue sampai pucat, sampai shock. Nah, sejak telepon itu masuk, langsung dong gue konsultasi ke Taba, ke Ondi, ke Levi. Ini gimana nih, gue diteror nih. Gimana nih, lanjut nggak nih? Taba bilang kalau gue sih lanjut. Gue nggak takut gue sama teror gitu, Taba. Levi juga ya, nah udah cuekin aja meh, biasa itu. Lu tenang aja, kan ada kita-kita. Ketika gue naik panggung bawain lagu yang tadinya teriak-teriak kemudian gue mendayu-dayu, ya gampang aja. Kalau nggak gue dimaki, kalau nggak gue ngemaki, kalau nggak dipukul, gue mukul orang. This does it. Kembali ku di hadapanmu dan tak perlu diriku untuk mengeluh. Walau senja dan angin menerpa, aku masih tetap berdiri. Andai pisaumu dapat bunuhku, namun kau takkan bisa bunuh semangatku. Blackpool pada 92, 93, 92 akhir deh mau 93 itu udah mulai vakum. Harapan tempat untuk manggung anak-anak yang paling pas saat itu hanya Blackpool, karena Blackpool tuh ibaratnya sama Young Offender udah satu kesatuan, ibaratnya udah seperti CBGB-nya di Jakarta. Blackpool saat itu anak-anak Young Offender mencari tempat dan kita mulai mikir gimana yuk kita bikin acara sendiri. Ya udah gimana akhirnya kita coba ke Poster Cafe. Poster Cafe itu tadinya diskotik. Siang-siang Ondi ngajakin gue, banyak kok anak-anaknya, cuman yang gue inget dia bawa buku, gue juga bingung ya, dia bawa map gitu isinya apaan gue nggak tahu. Ngobrol lah kita ke Poster. Ngobrol, waktu itu ada Mas Jody, ada istrinya almarhum Baria. Terus proposalnya Ondi bilang, Mbak, gue pengen buat acara di sini. Mana bisa, Ndi? Gue bilang, ini kan tempat orang kayak disco lah, apa itu namanya itu, diskotik. Kita coba datengin, kebetulan marketingnya kita kenal, Mbak Ria, bekas orang Blackpool juga, akhirnya kita dikasih akses, kita bisa masuk, bikinlah kita dikasih slot di hari Minggu. Sempat udah duduk di emperan gitu, nggak lama dipanggil, gue nggak diajak. Keluar mukanya binar-binar lah dia waktu itu. Mbak, bisa, Mbak, dia bilang. Bisa, Pak, udah lontar tahu, dia bilang. Dan itulah cikal bakalnya Poster Cafe, dan tempat itu jadi satu wadah di Jakarta sekian lama, sampai waktu itu pernah dibuat di Bandung tentang sejarahnya, gue juga nggak tahu kok bisa ada di sana, sedangkan Jakarta sendiri belum pernah ada. Di Poster Cafe, Poster Cafe, Poster Cafe, Poster Cafe, Poster Cafe, Poster Cafe, di Poster Cafe. Yeah! Dan kalau inget-inget itu gue sedih sih sebenarnya. Kapan ya ada tempat kayak gitu lagi ya? Jadi untuk menampung aspirasi, emang benar-benar dedicated lah untuk band-band indie yang mau berkembang gitu. Karena itu adalah wadah satu-satunya buat kita yang mau merasakan apa namanya, happy-nya jadi anak band ya di tempat-tempat kayak gitu. Itu bisa dibilang dari mulai tahun 95 sampai tahun 98 itu kita manggung di Poster tuh bisa hampir tiap minggu. Dari mulai kita sebagai salah satu band pendukung sampai bintang tamu. Nah di Poster itu scene-nya lebih luas lagi daripada si Blackpool ya, lebih variasinya lebih banyak. Nah di saat itu
band gue yang The Fly itu banyak covering lagu-lagu U2, lebih ke lagu-lagu modern rock lah ya. Kayak rumah kedua sih, karena kadang ada momennya dimana kita nggak manggung, tapi kita datang cuman buat sekedar nongkrong. Karena hebatnya Poster Cafe itu tidak ada batasan waktu itu. Yang nonton manggung, yang manggung terus nonton, jadi muter gitu. Dan hampir semua anak band yang datang ke Poster Cafe itu untuk nonton, dan jumlahnya ratusan. Hampir semuanya punya band. Acara demi acara sukses di situ sampai akhirnya Poster Cafe menjadi satu situs yang boleh dikatakan melting point-nya anak-anak underground, anak-anak indie, anak-anak punk. Tahu sendiri ceritanya lah, nama juga acara underground ya. Kadang-kadang yang pada datang tuh jangankan beli tiket. Kadang kalau misalnya kita beli tiket kan dicap, terus capnya ditempel-tempelin. Akhirnya masuknya pada gratis. Di dalam juga pada nggak jajan. One things yang gue inget tentang tempat itu, dari bersih sampai jorok. Karena yang namanya jorok itu jadi tempat TO. Orang-orang pada make di sana kan, pada make obat-obatan. Kalau mau jujur itu kayak balap-balapan sama poster di waktu siang dan poster di waktu malam. Zaman itu kan zamannya apa ya, golden moment ecstasy ya. Ya ini brutally truth lah. Di situ juga terkenal juga akhirnya sebagai tempat kelam, tempat penuh narkoba, drugs, heroin dan segalanya. Dimana saat emang tahun-tahun segitu mulai masuklah. Gue inget banget abis manggung, terus lagi duduk gitu ya di samping panggung, ada cowok nyamperin, entah siapa gitu ya, duduk di sebelah gue gitu kan. Mita ya, Wondergel ya, iya kenalan dong, nama gue siapa gitu ya. Lu make nggak? Make apa ya gitu? Ya make gitu kan. Kalau make gue ada nih. Kalau mau yuk bareng. Oh enggak, gue nggak gitu, gue sorry gitu. Masa sih? Nggak usah malu-malu gitu kan, bujuk-bujuk. Tapi gue kan juga yang namanya orang nggak make ya enggak lah. Tolak secara halus, udah dia pergi. Terus ada satu anak yang offender, yang nggak usah disebut lah namanya, ngedatengin gue. Terus nanya, itu siapa Matt? Gitu. Nggak tahu, tadi ngajakin ngobrol. Ngomong apa dia? Iya nggak tahu, nanya-nanya lo make apa enggak, terus nawar-nawarin gini-gini. Terus lo bilang apa? Ya gue bilang gue nggak make, ya udah. Terus dia pergi gitu. Oh gitu. Ya udah. Terus ya udah gitu kan. Ternyata belakangan gue baru tahu kalau ini anak diseret ke belakang poster, terus sama anak yang offender digebukin. Sampai babak belur, kena sikat rantai, kena boots apa semua, sampai berdarah-darah, babak belur. Awas lo ya sekali lagi ya, nggak gini nawar-nawarin Meta beginian, lo udah gila gue rasa lo gitu kan. Terus beritanya nyebar, sebagai akibatnya ya jadi pada takut sama Wondergel gitu, nggak ada yang berani ngajak ngobrol lagi, nggak ada yang berani ngajak kenalan lagi gitu. Kita bener-bener dilindungi lah sama anak-anak yang offender sebagai cewek ya. Istilahnya boleh dikatakan drug user semua ya. Cuman pada saat itu ada drugs baru masuk nih. Heroin, putau lebih terkenal ya saat itu, putih. Gue nyobain semuanya. Gue semuanya gue cobain. Alhamdulillahnya sih gue gue nggak barengan dengan anak-anak YO. Jadi Ondi kena drugs sendiri di tempat sana, gue kena drugs sendiri di tempat yang berbeda gitu. Ya honestly, kalau urusan drugs itu tadi kayak gue kemukakan, itu bukan satu intensional yang menyenangkan untuk gue ceritain. Tapi kalau lo tanya dan gue udah janji ini untuk jor-joran, itu saatnya gue away dari Slammer. Karena gue kehilangan jiwa-jiwa temen gue yang dulu punya satu karakter menjadi karakter yang berbeda gitu. Gue di sisi gelap, Taba di sisi putih. Tapi
ada bagusnya juga sih, jadi penyeimbang gitu. Ya sebagian teman-teman jika yang ke sisi gelap banyak main ke gue, kalau yang nggak main gitu mereka lebih banyak gabung ke sempat memang ada sedikit kayak jaga jarak ya mungkin ya, tapi ada bagusnya juga sih gitu. Jadi mereka nggak terkontaminasi, dan gue juga mewanti-wanti sama anak-anak, tolong yang nggak make jangan diracunin kecuali dia udah memang udah dari dasarnya kita ketemu dia udah make. Ketika Slammer pertama kali ada, itu murni musik gitu ya, kita gitaran, kita tuker-tukeran mixtape, ngobrolin musik, buka-buka majalah. Tapi terus yang sangat disayangkan kemudian heroin masuk ke dalam tongkrongan. Akhirnya Young Offender kepecah jadi dua, yang begitu dan yang tidak begitu. Gue juga salah satu yang ya gue merasa bersalah juga, gue memperkenalkan itu juga gitu. Karena gini, pada saat kalau gue pribadi, gue pada saat berurusan sama barang yang satu itu, gue udah tahu sih ini bakalan bikin orang jadi kayak gimana, sensitif, terus jadi bukan jadi dirinya dia lagi gitu. Karena udah banyak contoh ya, udah banyak case ya gitu. Jadi gue udah antisipasi sih masalah itu. Gue inget waktu itu kerusuhan di sini di Jakarta 98. Gue pakai baju tidur. Dulu gue pernah manggung pakai baju tidur. Turun langsung tidur, bener enak. Ya gue samperin. Mereka lagi pada begini tahun 98. Mbak gitu. Dan mereka tahu gue nggak berapa suka. Jadi mereka bebenah-benah lah. Udah ya enggak. Gue cuma pengen lihat keadaan lo, gue bilang. Dan gue nggak bisa ngerubah lo, tapi lo temen gue bilang sama Ondi waktu itu. Dan masih ada almarhum Pati, ada almarhum Michelle tahun 98. Jadi gue cuma sebentar cabut. Jadi drugs itu is everywhere. Mereka kena narkoba, mereka jadi lost gitu ya. Akhirnya bukan musik lagi, tapi lebih gimana caranya skor narkoba dan bagaimana caranya bisa nyuntik gitu ya. Jadi akhirnya disitulah kita jadi nggak nyambung, plus jadi banyak berantem juga mereka ya, gara-gara kebanyakan minum lah, inilah itulah. Gue tahun 2001 tuh gue inget banget, tiba-tiba Ondi telepon gue. Lev, Pati ada salah satu sahabat kita juga. Orangnya kecil, itu kemana-mana Ondi. Kayak sidekicknya Ondi lah. Kemana Ondi ada, ya itu pasti ada si Pati itu. Kalau nggak salah dia udah sekarat. Terus kata-kata terakhirnya gue ingat banget, Ondi nelpon, dia ngomong, Lev, Pati udah sekarat nih, udah sakit parah gitu. Dia pengen minta beliin kaset lo, jadi kaset album The Fly waktu itu. Minta lagu itu gitu. Pengen minta dengerin. Akhirnya kalau nggak salah Ondi dapet kasetnya tuh gimana, gue juga gak lupa, dan gak berapa lama dia meninggal gitu. Sahabat gue juga salah satunya almarhum Pati, almarhum Michelle, dan juga masih almarhum Sabu. Banyak lah ya, semoga mereka beristirahat dengan damai di sana. Sangat disayangkan karena banyak, ada kali selusin lebih yang meninggal karena narkoba, dan ada beberapa dari mereka yang teman dekat. Sampai Wondergel bikin lagu judulnya Junkie. Itu adalah prihatinnya gue waktu itu sama teman-teman yang pelan-pelan lost ke arah yang nggak bener. Jadi sangat disayangkan gitu. Gue ada sedihnya gitu. Nggak tahu.
gue nggak bisa nyetop karena gue bukan orang yang punya wewenang di sana. Tapi gue menyayangkan kalau kreativitasnya akhirnya terhenti atau berkurang karena justru kita sibuknya malah nyari medianya ini. Nah, akhirnya ini jadi hobi yang namanya drugsnya, kemudian media artnya malah semakin dikit. Nah, itu mulai hilang yang namanya YO. 98 ke atas gue udah nggak pernah gabung lagi sama anak-anak, tapi YO masih tetap berjalan. Taba yang ngejalanin saat itu. Sebenarnya ini harapan yang agak-agak nggak mungkin dan muluk juga gitu ya. Pengennya balik kayak dulu gitu, ada sebuah venue di mana semua genre, semua band dari berbagai wilayah kota manggung di situ. Gue nggak tahu, tapi ini gue yakin di banyak musisi Jakarta mereka mengenal kita sebagai bagian yang pernah eksis dan mereka adalah bagian yang pernah terjadi di musiknya Indonesia atau Jakarta minimal ya, yang pernah ada gitu. Hopefully yang Lavender bisa nantinya regenerasi, yang di bawah-bawah kita akan jadi senior nantinya, kitanya udah pensiun gitu misalnya, mungkin ada baby offender mungkin. Who knows ya, nggak tahu gitu. Oi, 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 long live Young Offender.